Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so this is Mr. Adi speaking, and today I would like to give you an explanations about the material. Ya, kali ini Mr. Adi akan kasih penjelasan mengenai satu materi. Oke, materi hari ini adalah materi yang sangat umum, yang bisa dibilang this is on your daily basis. Kalian pasti sering melakukan hal ini. Sama hanya seperti self introduction ataupun description. Ya, jadi materi ini atau hal ini itu yang biasa kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari, ya, baik kalian sadar maupun enggak, itu kalian pasti melakukan ini. So this is one of the speaking competencies. So talking about what? Talking about personal convictions. Nah, personal convictions. Personal convictions. What is it? Personal convictions. Apa itu personal convictions? So basically dari katanya aja teman-teman, kalian bisa cek. Personal convictions bisa diartikan sebagai personal, terdiri dari kata dua ya, ada dua kata, yaitu personal dan convictions. Personal itu artinya pribadi, sedangkan convictions artinya keyakinan. So personal convictions bisa diartikan sebagai keyakinan pribadi atau hal-hal yang kalian percayai yang berasal dari diri kalian. So you believe it. Seperti itu. Oke, so apa yang mau kita bicarakan? Jadi ada beberapa hal di sini. Jadi personal convictions, what are they? Apa saja yang termasuk dalam personal convictions? Kemudian useful expressions dan hubungan dari convictions dengan suggestion atau advices. Jadi dengan bermula dari convictions, kita bisa ngasih yang namanya suggestion atau advices. Kita bisa ngasih saran atau nasihat seperti itu. So let's get started. The first one about personal convictions. Okay. Personal convictions seperti yang tadi Miss Radi bilang di awal, bahwa personal convictions itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah keyakinan pribadi atau anything that we believe, ya, kita percaya gitu, itu berasal dari diri kalian gitu, yang kalian percayai. Nah, basically ketika kita ngomongin soal personal convictions itu terbagi menjadi empat macam, dan ini terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, 4 hal itu apa saja yang termasuk personal convictions? Oke, kalian bisa baca videonya, ya, so you can stop it or you can pause it any minutes while I'm going to describe it, the types of personal convictions one by one. Okay, the first one is the fact. Ya, ada fact. Nah, yang pertama ada fact. Oke, yang kedua ada opinion. Yang ketiga ada belief. Belief. Yang keempat ada prejudice. Okay, so let's just talk it about one by one. Fact. Ngomongin soal fact, itu apa saja? Fact dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan sebagai fakta. Okay, what is this? Apa itu fakta? Nah, there are some criteria of the fakta. Ya, ada beberapa kriteria di situ atau cirinya, characteristics. Nah, yang pertama adalah verifiable. Verifiable means itu dapat diverifikasi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau ngomongin soal fakta, pasti tentunya ya dapat dibuktikan kalau itu memang benar-benar ada atau itu memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua adalah it is true. Yang namanya fakta sudah pasti true atau benar, ya, benar ada atau benar terjadi. Kemudian yang ketiga adalah it is supported by sufficient evidence. It is supported by sufficient evidence, atau fakta ini disupport dengan sufficient evidence. Apa itu sufficient evidence? Sufficient evidence means bukti yang cukup. Disupport dengan bukti yang cukup. Jadi fakta itu disupport dengan bukti yang cukup. Oke. So those are about facts. Selanjutnya yaitu opinion. Opinion, what is opinion?
So it's different to fact, jadi different than a fact. Opinion is a judgment based on factual evidences. Jadi opinion itu memang berasal dari hal yang nyata. Oh ya, hal yang kalian lihat, hal yang kalian ketahui. Cuma ya pandangannya itu masih bersifat judgmental. Artinya dia tidak fix seperti itu. Jadi ya memang berdasarkan dari fakta, ya memang berdasarkan dari hal yang nyata yang ada, tapi pandangan kalian mengenai hal tersebut itu belum tentu benar. Makanya disebutnya pandangannya masih judgmental. So judgment based on factual evidences. Gitu. Yang kedua, it is potentially changeable. Sangat berpotensi untuk berubah. Ya, kenapa dari awalnya negatif bisa jadi positif, dari awalnya positif bisa berubah jadi negatif? Karena it's changeable, fluktuatif sekali. Kemudian yang ketiga adalah it has little power to convince. Convince means to make someone believe. Jadi opinion itu tidak sekuat fakta ketika untuk meyakinkan seseorang. Jadi it has a little power to convince. Jadi mempunyai kekuatan yang sedikit atau lemah jika dipakai untuk meyakinkan seseorang atau sesuatu tentang sesuatu seperti itu. Nah, selanjutnya itu belief, ya, belief. Okay, what is believed? Nah, belief ini convictions based on personal faith, morality, and values. So what is belief? Belief itu berhubungan dengan keyakinan yang berhubungan dengan ketuhanan, nilai-nilai moral, dan juga nilai-nilai sosial. Oke, jadi ketuhanan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai sosial. Jadi nilainya itu sudah ajek, ya, nilainya itu sudah solid sekali. Ada ketuhanan berarti kita ngomongin soal nilai-nilai agamis, ya, moral dan juga sosial berarti itu ngomongin tentang nilai-nilai yang ada di kehidupan bermasyarakat. And then it is usually inarguable. Karena ini ketuhanan, karena ini bersifat sosial atau kemasyarakatan, ini terkadang tidak bisa didebat, inarguable, tidak bisa didebat. Ya, kalau kita mendebat ngomongin soal hal yang sudah paten seperti agama atau keagamaan, ataupun ngomongin soal nilai yang ada di misalnya nilai adat seperti itu, no, you cannot debate it. Jadi itu tidak bisa didebat. Nah, yang keempat, ini yang paling lemah. Ini yang paling lemah yaitu prejudice. Prejudice, ya, this is the weakest, ya. So what is prejudice? So this is a half-baked opinions. Sudah opini, half-baked pula. Maksudnya sudah opini kan sudah lemah, ya. Judgment based on factual evidence, hanya judgment. Nah, ini masih half-baked. Dia masih setengah matang. Artinya dia memang seperti praduga, ya. Jadi prejudice itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti praduga. Nah, so this is very weak. Kemudian it is based on unexamined evidences. Jadi berdasarkan dari bukti yang tidak dinilai atau tidak diolah terlebih dahulu. Jadi ya sudah, kita hanya berpikiran pada satu hal, ya berdasarkan dari bukti itu kita tidak menilainya, ya sudah, kita hanya berpikiran pada hal itu saja dan kita tidak mau mikirin hal itu lebih jauh. That's prejudice. That's something that you do not think further. Kemudian it is a narrow-minded views. Nah, ini bisa dikaitkan dengan hal-hal yang berbau narrow-minded atau berpikiran sempit, atau mungkin orang bilang sumbu pendek. Ya, seperti itu. Okay, those are the personal convictions that affect opinion, belief, and prejudice. So, let's take a look at the examples to make sure that you can understand about those personal convictions. Nah, yang pertama ada fact. You can read it. So, it is true that coronavirus is lethal if it is not getting good or proper treatment immediately. So, fact says, ya, faktanya bilang it is true that coronavirus is lethal if it is not getting good or proper treatment. Coronavirus itu bisa mematikan, lethal, if it is not getting good or proper treatment immediately.
jika tidak mendapat penanganan yang cepat. That's true, right? There is a science reports, there is evidence, ada bukti, ada laporan ilmiah, maka itu fakta. Kemudian yang kedua, opinion. So there is a opinion. She wears a shirt from Gucci, long skirt from Prada, she's from Chanel, Louis Vuitton bag to campus. Well, I guess she is only showing off. Okay, you may see the example. From that, you see that we see the proof. Kita ada buktinya. Say, buktinya di situ dia memakai rok. Kamu melihat seseorang memakai kaos dari Gucci, kemudian celana panjang dari Prada, kemudian ada sepatu dari Chanel, tasnya dari Louis Vuitton, itu ke kampus. Itu memang fakta, memang ada, kamu melihatnya. Cuma, nah kamu tambahin di situ ada judgement-nya. Berarti itu tidak dikaji berdasarkan hal yang terjadi sebenarnya. Well, I guess she is only showing off. Hal itu untuk pamer saja. Nah, it can be true, it can be untrue. Itu bisa benar, itu bisa tidak benar. Ya, jadi bisa 50-50. Dia benar jelas-jelas memakai barang-barang branded ke kampus, tapi belum tentu itu dia hanya untuk pamer. Bisa jadi memang dia jadi dari orang yang berada misalnya. So, yeah, that's opinion. Kemudian belief. The example is, it is all God's will that coronavirus is now spreading. We have to maintain our faith. Ya, ini sudah kehendak Tuhan kalau coronavirus itu sekarang menyebar. Ya, tugas kita adalah untuk menjaga iman kita. So that's it. We cannot blame anyone. We cannot blame anything. It is a God's will. Ini sudah kehendak Tuhan. Sudah, case closed, full stop. That's a belief. Makanya itu tidak bisa didebat. Yeah, that's belief. Kemudian prejudice. Prejudice is just the weakest one. To say she never smiling. I believe she is a cruel person. You know, that smile is a sign of happiness and good character. Dia tidak pernah senyum. Ya, saya rasa dia adalah orang yang jahat karena senyum itu adalah simbol dari kebaikan, orang-orang yang ramah. See, that's very judgmental. Itu sangat judgmental sekali. Karena orang melihat orang tidak senyum, kemudian kamu bisa cap kalau orang itu orang yang jahat. Nah, itu sangat judgmental sekali. Makanya itu disebut dengan prejudice. Orang tidak senyum aja sudah dibilang jahat. Belum tentu ya. Mungkin dia lagi sariawan atau mungkin he's got a short or I don't know. Yeah, that's a prejudice. So from the examples you can see. So hopefully that you always stay or you always say the fact ya. Kalian kalau berbicara, of course you always promote the fact. Selalu berbicara berdasarkan fakta. Seperti itu. Okay? So there is a fact, opinion, belief, and prejudice. Okay, so the next, personal convictions related to the suggestions and advices. So personal convictions divide the strengths of your suggestions. Jadi teman-teman, ketika kalian dalam kehidupan kalian ya di sehari-hari kalian, hal yang lain yang kalian lakukan atau sering kalian jumpai adalah kalian either meminta pendapat orang, meminta saran dari orang, atau kalian memberikan saran kepada orang lain. So either you asking for suggestion or asking or giving suggestion. So asking or giving suggestions to others. Ya, itu adalah hal yang lumrah sekali. For example, that you find it very difficult to do something, then you asking for a help, for a directions for someone. Nah, itu meminta pendapat atau meminta saran dari orang lain, atau memberikan saran atau memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, di sini gunanya personal convictions. Personal conviction ini bisa membantu ya untuk memperkuat atau mendefine strength dari your suggestion, menentukan kekuatan dari saran yang kamu kasih terutama. Jadi semakin itu kuat menggunakan fakta, maka saranmu juga akan semakin kuat. Jadi kalau semakin lemah, misalnya kamu menggunakan prejudice untuk sebagai latar kamu memberikan suggestion, so it's not really strong suggestion.
So that's it. When you say or write down your suggestion or advices for specific case, you also need to tell your reasons atau convictions. Ketika kamu bilang atau kamu menulis suggestion atau saran atau nasihat or advices for specific cases untuk kasus yang tertentu, kamu perlu kasih reason. Nah, reason ini adalah convictionnya. Semakin kuat reason, maka semakin valid atau semakin kuat juga suggestionnya. Maka semakin sebaliknya ya, semakin lemah convictions atau reason, maka akan semakin lemah suggestion yang kamu berikan. Okay. So there are some expressions of suggestions or advices. So there are some of them. You can read it. It is divided by formal and informal. So in formal, so there is I suggest, I recommend, I would advise. Ya, kemudian digabung dengan kalau I suggest, I recommend, digabung dengan that you do something or doing something. Itu berarti dikasih verb, dikasih ada actionnya. Kemudian I would advise you to do something. Nah, something itu berarti to do something itu berarti ada actionnya. Ya, itu yang formal. Kemudian yang informal, there is a why don't you, why not, let's not, if I were you, I would, how about, what about, yeah, do something or doing something. So, yeah, this is the expressions of giving suggestions or advices. There is a formal and informal. You can use these expressions when you want to give suggestions or advices to others. Okay, so let's see the notes there. Most of the suggestions are in the present tense ya. Jadi ketika kita memberikan suggestion itu biasanya ada di present tense. Tensesnya ada di present. So kalau memberikan suggestion ada di past, nah itu biasanya sudah tidak bisa valid karena itu sudah terjadi. Yeah, so it's mostly in the present. So it's going to be still valid. Seperti itu. Okay, so the example C, you can see the pattern, ya patternnya atau rumusnya di situ. Kalian bisa cek different colors ya, ada expression, kemudian plus verb atau action, kemudian plus reason atau convictions. When you give someone when you give someone a suggestion, ada expression plus verb atau action plus reason atau conviction. Okay, the case is I lost my identity card. Nah, case-nya adalah saya kehilangan KTP saya. So, what should I do? Okay, so I suggest you to reapply for a new card because it is very essential for you to have an identity card for your NEFS. Jadi you can see that different colors represent different meaning ya. Jadi expressionnya itu yang merah, kemudian verbnya itu yang biru, kemudian convictionsnya itu yang hijau. So you can see that. I suggest you, that's the expressions. Expressionnya berasal dari yang sebelumnya ini. Nah, okay. So the verb, what is the verb? Verbnya reapply. Kemudian convictionsnya apa? Because it is very essential for you to have an identity card for your NEFS. Okay, so this is suggestions for when you lose your identity card. Ketika kamu kehilangan KTP, what should I do? Okay, reapply berarti mendaftar kembali, mempunyai kembali, gitu. Yeah, because it is very essential for you to have an identity card for your NEFS. Karena butuh KTP sekarang. Mau kemana-mana butuh KTP, mau urusan apa aja butuh KTP. Kemudian yang kedua, why don't you go to the civil bureau office to have it back again? I guess because ID card is necessary. Nah, why don't you go to the civil bureau office to have it back again? I guess because ID card is necessary. Let's see. Okay, the same, yeah. See. You can see the different things di situ. Yang membedakan di situ hanya convictionnya saja, reasonnya saja. Yang pertama dia suggestion nomor 1 dia menganjurkan karena this is very important. Pada kenyataannya juga
Identity card itu sangat dibutuhkan ketika kita mau ngelamar pekerjaan misalnya, atau mungkin mau ngurus sesuatu ya, any affairs, itu dibutuhkan sekali. Itu fakta. Ya, yang nomor 1 itu fact. Nah, yang bandingkan dengan yang nomor terakhir, let's do not think about it too much. It is not really important after all. Nah, nggak penting-penting banget gitu. Nah, itu juga bisa termasuk juga suggestion. Ya, cuma suggestionnya sangat lemah. Kenapa? Karena itu hanya sebuah prejudice. Ya. Sebuah prejudice saja. Jadi sudah nggak usah diurus. Terus it is not really important after all. Ini gak penting banget gitu. That's a prejudice. So you can see, strength atau kekuatan dari suggestion itu tergantung juga dari reason. Nah, reason itu diambil dari convictions tadi. Ada fact, opinion, belief, atau prejudice. Seperti itu. So you can divine the strength. Semakin kamu menggunakan fakta, ya semakin kuat itu, maka semakin kuat suggestion itu. Kalau kamu menggunakan prejudice, maka akan jadi semakin lemah. Contohnya kayak di nomor 4. Okay. So, the next. There are some expressions of you asking opinions. Nah, ketika kalian meminta opini kepada orang lain. Opinion itu memang sering terjadi, memang sering kalian temui ketika di kehidupan sehari-hari. Ya. We need fact, yes, but we need also opinion. Okay, so we need opinion. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita meminta opini dari orang lain. Nah, opini ini bisa nanti ngerembet atau bisa menjalar ke minta suggestion kayak gitu. Yeah, so there is some expressions for you, beneficial for you for asking about opinions. You can read it, yeah. There is a formal, informal. So, for example, that have you got any comments on? Do you have any ideas? Yeah. Would you give me your opinions on? Blah blah blah, and so on and so forth. Kemudian yang informal, what do you think of? What do you think about? What is your opinion about? Nah, seperti itu. So there's a lot of things that you can use to ask for about opinion. And how about when we give our opinion? So, I personally consider. See, dari situ aja kalian bisa cek. Personally believe. Secara itu, saya secara personal percaya. See, opinion dan fakta itu berbeda jauh. Ketika fakta itu dibuktikan oleh bukti, sedangkan personally believe, di situ saya secara pribadi percaya. See, itu berasal dari diri kalian sendiri. So it's not really based on the fact. Kamu belum membuktikan itu, belum 100% membuktikan itu. Ya, saya percaya misalnya A. Nah, itu belum terbukti secara 100%. Ya, so you can see the opinion gitu. Ya, giving opinion ada yang bentuk formal, ada yang informal. Nah, apalagi kamu bilang I think. Nah, itu. Saya pikir, nah, itu juga sangat-sangat personal ya. It's not really a fact ya, karena fakta tadi butuh evidence, itu verifiable ya, sedangkan opini masih belum bisa dibuktikan karena itu berdasarkan kepercayaan dari diri kita sendiri. So it's not really strong, but yeah, it's there. Opinion itu masih ada, maksudnya kita diperlukan ketika di kehidupan kita sehari-hari. Dari opini kita bisa mencari faktanya, juga bisa memberikan suggestion, juga bisa. See, these are the expressions of giving opinion. Giving opinion based on formal and informal. Ada pada saat formal dan informal. So you can see this. Formal dan informal itu perbedaannya hanya pada konteksnya saja. Jadi ketika konteks formal berarti ya itu dalam konteks yang sangat-sangat academic, sangat protokoler. Misalnya kamu berbicara dengan orang yang sangat penting, kamu berbicara dengan orang yang lebih tua, nah itu konteksnya formal. Informal, nah itu on your daily basis, but you can use formal into your daily basis, that's fine. Ya, macam-macamnya. When you give opinions, ada I personally believe, I personally consider, bla bla bla, so on and so forth. Kemudian kalau yang informal ada I think,
Yeah, in my opinion, in my case, the way I see that is, nah seperti itu, macam-macam. So you can read it. Kemudian, you can agree and disagree. Okay, when someone give you opinion, you can agree, so you are okay with that, or disagree, you are not okay with that. Jadi kalian bisa setuju atau tidak setuju, atau tengah-tengahnya juga ada, ya, partly agreeing. Jadi setengah setuju, setengah enggak. That's really confusing, but it's not really. Yeah. So agreeing, when someone says something that you can agree with it, yeah, you can say, I feel the same, I totally agree with you, absolutely, definitely, exactly, ya, seperti itu. Ketika disagree, ya, misalnya you heard someone says about opinion, misalnya kalian mendengar seseorang ngomongin soal opini mereka, kemudian kalau kamu tidak setuju, kamu bisa bilang, I'm afraid I disagree, I don't agree with you, I'd be inclined to disagree. Nah, seperti I don't think so. Nah, itu adalah contoh-contoh dari you are disagreeing about that. Nah, partly agreeing. Nah, ini yang lucu. Jadi ini yang special. Jadi kamu iya dan kamu tidak. Yeah. So when you hear someone say something, ketika kamu mendengar seseorang berbicara opini mereka, ya, kalian bisa setuju pada at some point, tapi kamu tidak setuju pada poin yang lain. Nah, misalnya saya berbicara, orang yang, misalnya saya berbicara tentang opini saya, menurut saya orang yang sakit COVID harus banyak minum vitamin C deh, kemudian istirahat yang banyak. Ternyata kamu tidak setuju dengan vitamin C, tapi kamu setuju dengan istirahat. So that's a partly agreeing. So you can see like this. Well, I kind of agree with you about taking rest, but I do not agree about taking a lot of vitamin C. Saya setuju dengan kamu kalau orang kena COVID harus istirahat yang banyak. Tapi kalau kebanyakan vitamin C juga nggak baik deh. Nah, so you partly agreeing. Ada positif, ada negatifnya. Maksudnya positif negatif bukan hal yang buruk atau yang baik. Tidak, di sini kalian setuju atau tidak setuju. Ya. Jadi agree, disagree, dan partly. Partly itu separuh. Jadi kalian setuju pada beberapa hal at some points, kemudian kalian tidak setuju pada poin yang lain. Seperti itu. I agree with that, but, nah itu biasanya contohnya. So that's expressions of agreeing and disagreeing. Kemudian, when you give a suggestions, kalau tadi kan diberikan opini, nah sekarang diberikan suggestion, diberikan saran oleh orang lain. Kalian either can accept or refuse. Accept berarti menerima saran itu, bisa juga menolak sarannya. There is some expressions you can use. So the definition of accept suggestions mean to willingly take, receive, agree to object or idea. In expressions of accepting, the suggestion usually have the word agree. Nah ini ketika kita setuju dengan saran atau nasihat yang diberikan oleh orang lain, lebih baik kamu seperti ini deh. Nah itu kalian dinamakan accepting suggestion, dan itu ada beberapa macam expression yang kalian bisa pakai. Misalnya, oh yes, I would like, or I love to. That sounds a good idea. I will do. I'll try that. Okay, yes, let's. What a good idea. Why not? Yes, with my pleasure. Nah itu. Jadi ketika kalian diberikan suggestion, saran atau nasihat oleh orang lain, itu kalian bisa menerima dan juga menolak. Nah kalau menerima itu dinamakan accepting suggestion, dan kalian bisa memakai semua ekspresi yang ada di situ, yang kalian bisa baca di situ, ya macam-macam. Ada yes, let's, why not, this my pleasure, so on and so forth. In the other hand, you can also refuse. Kalian bisa juga menolak. Nah ketika kita menolak, karena kita dikasih kan, istilahnya dikasih kebaikan, which mean kita menolaknya juga harus dengan yang baik.
kita tidak boleh tidak sopan untuk ketika kita menolak. Sudah dikasih, kita nolaknya nggak sopan. That's not good ya. Jadi menolak or refusing. Refusing is to say show that you are not willing to do something that someone wants you to do. Jadi refusing suggestion itu artinya ya kamu berbicara atau menunjukkan hal yang kamu tidak mau mengambil saran atau suggestion atau nasihat yang orang lain berikan kepadamu. Tapi kalian harus tetap menggunakan expressions yang polite, yang sopan karena kamu menolak. Jadi kamu tidak langsung serta-merta no, I don't want that, jangan, itu tidak sopan sekali. Jadi kalian bisa memakai expression yang di situ. So I tried that, yeah, but thanks, but that won't work or help because yeah, that's a good idea, but no, I'd rather not. I don't feel like it. It's a bad idea. Nah, seperti itu yang bawah-bawah itu seperti agak sedikit tidak sopan ya. Jadi kalian bisa pakai thanks, but, nah itu. Jadi kalian berterima kasih dulu karena diberikan saran, kemudian kalian bilang, oh ya saya mohon maaf tidak bisa memakai saranmu karena ya there is something that I need to do, or hal yang lain yang perlu saya lakukan. Tidak sama dengan saranmu. So that's it, yeah. So that's a refusing suggestion. Okay. So everyone, those are about the personal convictions. Those are about personal convictions. Okay. So when you give your personal convictions, you have to consider. Kalian harus ingat tadi ada 4 personal convictions. Ada fact, ada opinion, belief, dan juga prejudice. So the strength atau the strong one, ya, the most, the stronger, ya, the strongest itu adalah yang fakta. Kalian harus selalu berbicara fakta. Bukan berarti yang lain juga tidak diperlukan. Kadang di kehidupan sehari-hari juga ditemukan. Dan yang paling lemah itu yang prejudice. So you have to be careful. And also when you from that you can also give someone suggestion, give someone opinion. You can also learn about that. Kalian juga bisa belajar dari personal conviction itu, bisa ngasih opini ke orang lain, bisa ngasih saran ke orang lain. Opini dan saran itu beda ya. Kalau opini itu hanya sekedar pendapat, sedangkan saran itu pengen orang lain ngelakuin apa yang kepengen kamu bilang gitu ya. Jadi opini itu hanya sekedar pendapat kita. Oh no, that's not good. Nah, kalau saran, suggestion itu pengennya orang lain itu nuruti apa yang kita bilang. Seperti itu. So that's suggestion. You can asking, you can also giving, ya. You can also receiving, agree, disagree, atau accept atau refuse. Ya, macam-macam tadi. You can check the previous explanation by me. Okay, so I think that's all for the material about the personal convictions. So yeah, if you have any questions, please contact me later. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.